Ya, tentu ini sangat memprihatinkan ya dalam seminggu terakhir bahkan dalam 2 minggu ya kalau saya lihat tren datanya itu berbagai laporan di media ya kemudian ke KPAI juga ada yang langsung mengadukan peristiwa dan lain-lain itu eskalasi konflik atau situasi kekerasan ya dan kemudian kalau dibilang kenakalan dalam tanda petik ini sudah jauh menunjukkan eskalasi yang sangat memprihatinkan dan sudah pada perilaku melawan hukum. Nah ini tentu harus dilihat faktor-faktor apa yang melatar belakangi. Contohnya ketika kita bicara tawuran itu biasanya eksistensi gitu ya, kemudian keinginan untuk menunjukkan jati diri. Nah, tetapi hari ini mengapa ya ada unsur-unsur menguasai, kemudian mereka cenderung ingin memiliki keinginan untuk eksistensinya itu memang dengan melemahkan, dengan menghabisi gitu ya orang lain dan dengan menunjukkan bahwa kapasitas dirinya dan tentu kalau bahasanya tanda petik gengnya gitu ya itu jauh lebih unggul daripada orang lain. Nah ini hal-hal yang tentu saja kita harus melihatnya secara komprehensif ya. Kalau beberapa hal yang diadukan kepada KPAI itu tidak lepas dari adanya faktor-faktor yang disebut dengan permisivitas ya atau di dalam ruang lingkup sosial budaya. Artinya sosial budaya di sini anak-anak ini tidak ada pengingat atau tidak ada alarm yang kemudian mencegah tindakan-tindakan itu yang sudah pada titik dia mendapatkan tuntunan, mendapatkan tontonan, itu trigger terbesarnya adalah sosial media yang itu sudah ditunjukkan adanya kekerasan di mana-mana, pola-pola baru yang menunjukkan aksi-aksi kekerasan gitu ya. Kemudian mereka juga terinspirasi gitu oleh banyak sekali tayangan-tayangan yang menurut mereka itulah menurut dia gengsi terus eksistensi dan sesuatu yang menurut mereka hebat itu ya disaksikan dari konten-konten tersebut. Iya, saya tidak segan-segan ya, Mbak, untuk berbicara bahwa partisipasi anak itu sebuah langkah nyata. Anak-anak bisa mengekspresikan apa seluruhnya yang dia punyai, apa yang dia miliki sebagai sebuah fitrah dari Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa anak-anak ini punya kemampuan, punya minat, punya bakat. Pertanyaannya yang kerap sekali muncul di antara kita adalah sejauh mana lingkungan sosial, lingkungan pendidikan mampu memberikan fasilitas atas pengembangan dirinya. Nah, hal-hal inilah yang juga menjadi PR atau program pemerintah yang acap kali juga luput gitu ya, pelibatan anak dalam sektor pembangunan. Dalam konteks yang paling kecil aja di tingkat RT RW, itu mesti bukan hanya 17-an, bukan hanya hari-hari besar keagamaan, tetapi mari dengar pendapat mereka. Misalnya rapat ronda, itu juga harus melibatkan anak gitu. Gimana ya menurut kalian ronda selama ini anak-anak? Itu ditanya, dan apa kemudian yang bisa mereka juga sampaikan pendapatnya. Nah, hal-hal lainnya misalnya dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan di skup terkecil saja. Misalnya juga ada RT RW tadi ya, Karang Taruna. Kemudian di sekolah pun demikian. Bukan hanya mereka itu hanya mengisi acara kelas meeting gitu ya karena nggak ada kegiatan ketika misalnya setelah tes dan mau dibagi rapot. Tetapi hari ini mereka harus sudah punya program. Mereka sudah punya keinginan bahwa yang menurut mereka hebat, keren, dan menurut mereka pantas untuk dilakukan di sekolah, maka itu menjadi program yang kita fasilitasi, kita arahkan gitu ya sebagai para pendidik, para orang-orang dewasa yang melihat bahwa memang anak-anak hari ini sudah memiliki skema nilai, skema ekspresi gitu yang luar biasa karena tadi ada trigger sosial media, kemudian kecepatan informasi dan teknologi yang sedemikian besar. Sehingga tugas kita ya di sana lah mengarahkan, menyeleksi, memberi dukungan gitu ya. Kemudian memberikan kerangka bahwa ini semua adalah berbasis pada penanaman karakter dan budi pekerti serta anak-anak ini tidak tercerabut dari aspek kebinekaan, keragaman, gitu ya, saling menghormati, cinta sesama dan lain sebagainya. Nah, ini yang masih lemah ya, kapasitas partisipasi anak dilibatkan di dalam berbagai program, di dalam berbagai kebijakan terutama sebagai sektor hulunya masih lemah. Konteks pembangunan anak-anak dibawa dalam musrenbang, kemudian musyawarah di tingkat kecamatan, apalagi di tingkat kabupaten itu juga masih lemah. Sehingga menurut kami forum-forum anak daerah, kemudian aktivitas
kreativitas anak-anak di sekolah itu menjadi porsi yang sangat penting dalam membangun kreativitas mereka dengan serta-merta. Ini loh problem solvingnya. Ya, dalam Undang-Undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak ya, 11 2012, itu boleh agak ke tengah lagi? Nah, ya, oke. Menunjukkan bahwa bagaimana sistem peradilan pidana ini memberikan porsi secara proporsional terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Ya, artinya mau dia efek jera, mau dia dikembalikan secara rehabilitatif, baik itu tadi ya, psikis dan psikologisnya, itu harus berpatokan pada apa yang sebenarnya terjadi pada anak. Apakah dia sebagai korban? Tidak mudah, Mbak, sebagai korban itu. Dia pasti memiliki traumatis, apalagi misalnya dengan bekas-bekas bacokan dan lain sebagainya. Ini sangat memberikan dampak yang luar biasa. Nah, juga sisi traumatis dan sisi yang dimiliki oleh anak pelaku, dalam hal ini anak berkonflik hukum, kok sampai bisa gitu memiliki tujuan-tujuan menghabisi tadi, sampai melawan hukum tadi gitu. Nah, ini juga yang disebut dengan negara atau pemerintah melalui aturan perundangan ini memastikan siapapun bisa dijerat hukum, akan tetapi proses dan mekanismenya tetap berpatokan kepada perlindungan. Artinya tidak disamakan perilaku hukum terhadap anak. Misalnya dalam proses, karena dia misalnya sudah sampai melakukan tadi ya kekerasan pembacokan, tentu harus ada BAP. Nah, BAP-nya itu diusahakan tidak sendiri, tapi ada pendampingan, ada orang tua, ada saksi peksos, ada lingkungan-lingkungan yang itu di dalam undang-undang, misalnya Balai Pemasyarakatan ya, Bapas di bawah Kemenkumham, itu yang harus mendampingi. Bukan untuk mengurangi, mendistorsi proses hukumnya, tetapi ada pola-pola yang memang harus tetap didampingi. Nah, itu